Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 75 sentuh itu, di mana ini, semarak sekali. Oh, baunya enak sekali. Bantu aku masuk secepatnya dan biarkan aku mencicipi makanan dan anggur yang enak. Aku hampir lapar. Setelah selesai berbicara, orang buta itu keluar dari lift dan berjalan menuju resepsi. Maryam berdiri di atas panggung karena malu. Sementara Leni marah. Melihat orang buta itu masuk, Leni buru-buru menyapanya. "Halo, Bapak tua, apa yang bisa saya bantu?" "Apa katamu? Apa menurutmu aku sudah tua?" Orang buta itu jelas tidak puas dan berteriak sambil menggoyangkan cermin. Leni terdiam. "Di mana yang lama? Jenggotku panjang sekali. Bagaimana mungkin aku tidak menua? Bukan saja aku belum tua, aku juga sangat tampan. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada gadis kecil di sebelahmu apakah boleh aku menciumnya," kata lelaki buta itu sambil memantulkan layar di tanah 2 kali. Leni memandang orang buta itu seperti monster. "Dengan kebajikanmu, akan aneh jika mencium gadis di sebelahmu jika kamu tidak membuatnya sakit." Saat dia sedang berdebat dengan dingin, pria buta itu menoleh dan langsung menutup mulut gadis itu. Alih-alih melawan, gadis itu malah memeluk pria buta itu dengan punggung tangannya. Wow, senter langsung menyala di aula. Dan suara-suara aneh mulai muncul satu demi satu. "Direktur Maryam, kemampuan Anda menarik lebah dan kupu-kupu sangat bagus, bahkan orang buta pun datang ke sini setelah menciumnya." "Direktur Maryam, apakah Henry Anda jatuh di bawah rok delima Anda seperti ini?" "Direktur Maryam, apakah Anda pernah dicium secara paksa oleh Henry seperti ini?" Pada saat ini, Maryam bahkan mengirimkan salam kepada generasi ke-8 leluhur Henry, dan bersumpah untuk menyelesaikan masalah dengannya ketika dia kembali. Ketika Leni melihat resepsi akan kacau, dia menjadi marah dan berkata kepada orang buta itu, "Tuan tua, mohon hargai dirimu dan pergi." "Pergi, baiklah. Biarkan aku pergi," kata orang buta itu sambil berjalan menuju ruang resepsi. Leni ingin melangkah maju untuk menghentikannya. Tetapi begitu tubuhnya bergerak, tiba-tiba dia merasakan sesak di depannya. Lalu dia berteriak. Tangan orang buta itu berada di ketinggiannya, dan yang paling menyebalkan adalah kelima jarinya masih mengerahkan kekuatan secara bergantian. Aliran panas memasuki tubuhnya, membuatnya langsung lemas dan wajahnya memerah karena malu. "Apa ini? Roti kukus? Biarkan aku mencobanya," kata orang buta itu sambil mencondongkan tubuh ke depan. Pikirannya yang dingin dan kosong tiba-tiba kembali jernih, dan dia melompat ke samping sambil berteriak, menghindari cengkeraman orang buta itu. Kenapa roti kukusnya masih kabur? Apa sudah direnggut seseorang? Siapa yang berani mencuri roti kukusku? Kamu tidak mau main-mainkan tangannya dan menyentuh kemana-mana. Leni mundur dengan cepat seperti baru saja melihat hantu, karena takut disentuh lagi. Semua orang di sekitar pria buta itu tidak beruntung. Tidak apa-apa jika pria itu disentuh, tetapi wanita itu berteriak dan menghindar ketika dia disentuh. Kedua penjaga keamanan di luar aula mendengar suara itu dan bergegas masuk.
Saat mereka hendak menangkap orang buta itu, dia berteriak, "Ding!" Kedua orang itu merasa tubuh mereka mati rasa dan berdiri di sana, tidak bisa bergerak sejenak. Aula yang awalnya kacau dikejutkan oleh kejadian ini dan menjadi sunyi. Aula itu sunyi, dan tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul dari sudut. Apakah pesta anggurnya sudah tercampur aduk? Maryam berdiri di atas panggung, wajahnya yang suram menjadi semakin suram. Pria bau, pria yang tidak bisa bersembunyi, pria yang membuat masalah di belakang punggungnya, dan pria buta yang baru saja mengacaukan pesta minum-minum seperti ini. Pria yang duduk di sudut segera menutup telepon dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba saya merasa mati rasa, dan terjatuh ke tanah. Seluruh tubuh saya terasa sakit dan mati rasa, dan saya tidak bisa bergerak. Semua orang mengikuti suara jatuh dan melihat bahwa itu adalah He Ziwa, wakil ketua perusahaan keamanan King Yun. "Sier, bawakan aku anggur dan daging secepatnya. Aku melihat ada banyak orang hari ini dan ada lebih banyak pasien di sini. Aku ingin berbaik hati dan memperlakukan semua orang. Kamu dapat mengumpulkan uang untukku nanti. 10 juta, jangan tertipu." Setelah mengatakan ini, orang buta itu mengambil layar dan dengan ragu-ragu menemukan kursi untuk diduduki. Gadis itu sangat patuh dan pergi mengambilkannya anggur dan daging. Pria buta itu juga sangat menikmati makanannya dan terus mengkritiknya. "Sier, kaki orang itu patah. Jika dia tidak mendapat pengobatan, dia mungkin akan lumpuh seumur hidupnya," kata orang buta itu acuh tak acuh. Set, ada ejekan di aula. He Ziwa baru saja terjatuh dan mengatakan kakinya patah. Itu murni untuk menipu publik. 3 orang yang baru saja mengalami depresi karena Maryam melihat He Ziwa jatuh ke tanah dan berlari dengan cepat. "Direktur He, kamu." He Ziwa terbaring di tanah. Wajahnya dipenuhi keringat, dan dia menutupi kaki kanannya dengan tangannya. Meskipun dia tidak berteriak kesakitan, itu terlihat jelas. "Jangan sentuh aku." Telepon 120. Kakiku patah. He Ziwa akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Ah!" Seluruh aula berseru. "Sungguh, pergi ke rumah sakit itu sia-sia. Mereka tidak bisa menyembuhkanmu. Kalau kamu memberiku 5 juta, aku jamin kamu akan utuh seperti dulu." Orang buta itu menyesap wine dan berkata dengan lembut, "Kenapa kamu tidak mengambilnya?" Sebelum He Ziwa selesai berbicara, sayap ayam terbang ke dalam mulutnya dan menutup mulutnya. He Ziwa mengulurkan tangannya dan mencabutnya. Ada 2 gigi di bagian atas dan bawah kaki ayam yang menusuk daging. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh mulutnya. Pemandangan menjadi sunyi lagi, dan mata semua orang berubah ketika mereka melihat orang buta itu, penuh ketakutan dan teror. "Hei, orang mati demi uang, dan burung mati demi makanan." Beberapa orang sangat pelit. Mereka lebih suka tinggal di tempat tidur selama sisa hidup mereka dan kehilangan kehidupan yang baik daripada menghabiskan uang untuk perawatan medis. Anda pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapatkannya. Setelah selesai berbicara, orang buta itu mengambil anggurnya. "Minumlah lagi." He Ziwa terbaring di tanah, menutup mulutnya dengan tangan kiri dan menekan kakinya dengan tangan kanan, merasa sangat sakit. Namun,
Dia tiba-tiba mengerti bahwa ketika dia hendak pergi sekarang, angin kencang menerpa dia. Meskipun dia seorang praktisi, dia tetap tidak melarikan diri. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Kaki kanannya jatuh ke tanah terlebih dahulu dan patah. Orang buta ini tidak sederhana. Dia memeras dirinya sendiri, tapi tidak ada bukti, dan dia benar. Jika dia tidak disembuhkan, dia mungkin benar-benar lumpuh di tempat tidur. Di mata Bayu, dia bahkan bukan seekor anjing. Setelah memikirkan hal ini, Heziwa tidak peduli dengan martabat atau kesempatannya, dan memohon kepada orang buta itu, "Dokter ajaib, tolong, bisakah Anda membantu saya merawat kaki saya? Saya akan memberi Anda 5 juta. 5 juta? Orang buta itu tampak tergerak. Ya, saya akan segera memberikannya. Heziwa sudah meraih ke dalam pelukannya, siap untuk mengambil ceknya. Dulu itu harganya, dan sekarang 10 juta. Setelah orang buta itu selesai berbicara, dia minum segelas anggur lagi. 10 juta, ada seruan di tempat kejadian, dan semua orang memandang orang buta itu. Meskipun semua orang tidak kekurangan uang, 10 juta bukanlah jumlah yang kecil. Melihat Heziwa terdiam, orang buta itu berdiri sambil memegangi meja dan berkata, "Sier, ayo kita pergi mencari uang di tempat lain." Heziwa masih ragu-ragu pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa orang buta itu hendak pergi, dia menjadi cemas dan berkata dengan cepat, "Dokter ajaib, saya akan memberikannya kepada Anda. Kamu tidak bisa disembuhkan dengan 10 juta. Jika kamu segera memberi saya 20 juta, saya akan menyembuhkanmu." Heziwa menghela nafas panjang dan hampir mati karena kesakitan, menghabiskan tambahan 15 juta dalam waktu kurang dari 1 menit sangatlah bodoh. Ia tidak berani ragu lagi, dan segera mengeluarkan cek tersebut, menulis 20 juta dan menyerahkannya kepada orang buta itu, karena takut harganya akan naik jika ditunda sedetik. Bab 76 bermain dengan Heziwa. "Sier, ambil ceknya dan lihat apakah itu benar." "Aku tidak bisa melihatnya," kata pria buta itu kepada gadis itu. Gadis itu melangkah maju untuk mengambil cek itu, melihatnya lama sekali, dan tiba-tiba berkata, "Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah." Haha, penonton tertawa terbahak-bahak. Dia masih seorang dokter yang ajaib. Dia mengatakan yang sebenarnya. "Sekilas kau terlihat seperti penipu. Lihatlah ramalan yang tertulis di layar. Aku ingin tahu apakah kaki Dong He akan dirusak oleh orang ini. Adik perempuan, izinkan saya membantu Anda melihatnya." Zhao Aqiang muncul entah dari mana, berjalan ke arah Sier dan berkata sambil tersenyum. Sier jelas tidak mempercayainya. Dia memegang cek itu di tangannya dan bertanya dengan heran, "Kamu?" "Ya, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Saya Zhao Aqiang, manajer perusahaan jaringan super. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Ini adalah kartu nama saya." Setelah Zhao Aqiang selesai berbicara, dia memegang kartu nama itu di keduanya tangan dan menyerahkannya kepada Sier. Sier mengambil kartu nama itu dengan satu tangan, melihatnya sebentar, dan segera memasukkannya ke dalam sakunya, tetapi tetap menolak memberikan ceknya. "Sier, berikan padanya.
Menurutku dia tidak terdengar seperti orang jahat. Dan jika aku tidak salah, dia adalah pria gemuk. Setelah beberapa saat, aku akan menyembuhkan kaki pria itu dan membantunya. Pengobatannya membuatnya kehilangan 10 pon dalam sekejap. Suara orang buta itu terdengar dari samping. Benarkah? Zhao Aqiang bertanya dengan heran. Jika kamu berjanji untuk tidak berbohong dan memberitahu siar keaslian cek tersebut, aku akan membantumu menurunkan berat badan. Oke, saya berjanji. Saya berjanji. Zhao Aqiang sangat bersemangat dan mengangguk setuju. Siar menyerahkan cek itu kepada Zhao Aqiang. Zhao Aqiang melihatnya sekilas dan berkata sambil tersenyum, memang benar. Ya, orang lainnya adalah He Ziwa, wakil ketua perusahaan keamanan King Yun. Bagus, bagus, saya akan merawat pasiennya sekarang. Saya menepati janji saya. Setelah orang buta itu selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju He Ziwa dengan dukungan siar. Saat ini, seluruh tubuh He Ziwa basah oleh keringat. Baru saja, dia dicurigai bahwa cek itu palsu. Orang buta itu mendatangi He Ziwa, meletakkan tangannya di kaki kanannya, menyentuhnya dari atas ke bawah, mengangkat tangannya, dan berkata sambil tersenyum, hampir. Apa yang sama? He Ziwa mengertakkan gigi dan bertanya kesakitan. Maksudku, hampir sama dengan kaki binatang. Kamu cukup beruntung. Kamu adalah orang pertama yang aku angkat dari kaki yang patah. Ketika aku berada di desa pegunungan, aku mengambil kaki-kaki binatang. Ayam, bebek, angsa, anjing, bahkan harimau. Semua orang pernah mengambilnya, tapi belum ada yang mengambilnya. He Ziwa sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Sial, kamu jahat sekali. Jelas kamu yang diam-diam membuatku mematahkan kakiku. Dan kamu juga memeras 20 juta. Sekarang kamu bilang tidak ada yang mengambil alih kakiku. Tidak ada seorang pun di ruang resepsi yang berani tertawa kali ini. Tetapi semua orang memikirkan satu hal. Bisakah pria buta dan wanita ini bertahan malam ini? Oh, bagaimana aku bisa memperlakukan kakimu? Jika aku tidak memperlakukanmu sebagai binatang, aku tidak akan memperlakukanmu. Kamu seperti apa? Orang buta itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya tersesat pikiran. Hahaha. Meskipun semua orang berusaha keras untuk tidak tertawa, pada akhirnya mereka tidak bisa menahan tawa. Dia memang seorang penipu, dan menggunakannya untuk merawat pasien sama seperti dijadikan kelinci percobaan. He Ziwa terbaring di tanah, dan dia bahkan ingin mati. Sialan, kamu berani meminta uang meskipun aku tidak bisa menyembuhkannya, dan kamu membuka mulutmu lebar-lebar. Aku sudah bisa menyentuh tulang sejak aku masih kecil. Aku baru saja menyentuhnya. Meskipun kamu tampak berharga sekarang, kamu sebenarnya adalah anjing orang lain. Dalam istilah awam, kamu menyebalkan. Berbicara dan terus mengelus kaki He Ziwa dengan tangannya. Mata seluruh ruangan melebar. Dasar jalang, deskripsi ini terlalu tepat dan terlalu benar. Tapi tidak ada seorang pun di seluruh kota Bandung yang berani mengatakan ini. Dan dia pasti satu-satunya. Agak tidak menyenangkan memperlakukanmu sebagai anjing. Mari kita perlakukan kamu sebagai rubah. Rubah berpura-pura menjadi harimau. Setelah orang buta itu selesai berbicara,
Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya, dan kabut putih menyembur keluar telapak tangannya dan digerakkan dari atas ke bawah sepanjang tangan. Oke, bangun. Sebelum semua orang terbangun dari pemikiran rubah yang berpura-pura menjadi kekuatan harimau, orang buta itu sudah meminta Heziwa untuk bangun. Heziwa mengira dia salah dengar, jadi dia menatap orang buta itu untuk memastikan bahwa dia mendengar dengan benar, dan mencoba berdiri. Kakinya benar-benar tidak sakit lagi. Dia mencoba menendang 2 kali. Dan itu sama seperti sebelumnya. Wow, ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka berseru. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Oke, kakimu baik-baik saja. Berhentilah menendang. Kemarilah dan aku akan memberimu pil. Minumlah untuk memperkuatnya. Heziwa, yang tadinya merasa rugi 20 juta, kini merasa sangat nyaman. Ini sangat berharga. Dia meminum pil itu dan meminumnya tanpa berpikir. Saat saya memakannya, saya ingin mencicipinya. Tidak ada rasa manis atau pahit. Kalau harus saya sebutkan rasanya, baunya seperti minyak kulit. Oke. Kamu boleh pergi. Kamu harus melakukan lebih banyak perbuatan baik di masa depan. Jika tidak, jika kakimu patah secara tidak sengaja, kamu mungkin tidak akan bertemu dengan dokter ajaib seperti saya. Orang buta itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Heziwa untuk pergi meninggalkan. Ketika dia menyebutkan melakukan lebih banyak perbuatan baik, Heziwa tiba-tiba terbangun dari kegembiraannya. Sial, bukankah ini contoh tipikal aku diretas olehnya seharga 20 juta? Selesaikan akun? Tidak. Bukan lawan. Lupakan saja. Pergi dulu. Saat tidak ada orang di sekitar, aku akan membiarkan dia mati di kota Bandung. Heziwa menahan amarahnya, tersenyum dan berkata, lebih banyak dokter ajaib, semoga panjang umur. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Semua orang melihat kemarahan dan kebencian di mata Heziwa, dan tahu bahwa apa yang dikatakannya sungguh ironis. Anak yang berbakti, kamu telah diracuni, dan kamu masih punya waktu 1 tahun untuk hidup. Kamu mendoakan umur panjangku. Orang buta itu berdiri dan berkata pada dirinya sendiri. Tubuh Heziwa yang bergerak tiba-tiba membeku di tempatnya. Keracunan, pil. Mungkinkah? Dia segera ingin muntah, tetapi tidak ada yang keluar. Jangan coba-coba, kamu sudah lama asyik, hari ini tahun depan, aku akan menunggumu di Imperial Hotel. Ingatlah untuk memesankan kamar pribadi untukku. Jika kamu bisa menemukan gadis yang bisa kabur seperti itu roti kukus tadi, aku jamin umurmu panjang. Suara bangga orang buta itu datang dari belakang Heziwa. Heziwa hendak mengutuk, tapi dengan cepat menelannya kembali. Sekilas terlihat seperti dunia lama, memasang jebakan di setiap langkah, melakukan setiap gerakan, dan tidak memberikan kesempatan sama sekali. Dokter ajaib, saya ingat. Yang baru saja Anda sentuh adalah Leni, manajer umum Kili Group. 1 tahun dari sekarang, saya pasti akan membiarkan dia dihukum oleh Anda di tempat tidur. Kehabisan. Kacau, benar-benar kacau hari ini. Leni marah ketika dia mendengar orang buta itu berkata bahwa roti kukus itu akan kabur.
Sekarang ketika dia mendengar bahwa Heziwa berjanji untuk menempatkannya di kamar atas belas kasihan orang buta itu dalam setahun, dia menjadi marah karenanya. Waktu dia baru saja akan marah, tetapi dia tidak tahu kapan seseorang datang ke sisinya. Bersambung.